Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil finalisasi dari selesainya pengerjaan makalah kami, yaitu grafika komputer dengan judul 2 dimensi, yang disusun oleh Cika Karyal Fitri, Marcelino Sifael, dan juga Abdul Firdaus. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Marcel. Baik, Mbak, terima kasih. Latar belakang. Grafika komputer secara umum dianggap sebagai cabang ilmu komputer yang berkaitan dengan teori dan teknologi yang digunakan untuk menyintesa citra berkomputer. Citra dihasilkan komputer dengan cara melukiskan pemindaian mulai dari bersifat paling sederhana seperti reng-rengan, segitiga sampai yang mempunyai latar belakang seragam dan rumit seindah burung merak di suatu taman. Atau semulus rangkaian pulau-pulau Indonesia yang terdapat dalam peta. Sebagai ilmu, bidang grafika komputer memang dikaji dalam disiplin ilmu komputer, namun dalam penerapannya, ternyata begitu banyak pihak yang terlibat: seni lukis, musik, sinematografi, kriptografi, dan lain-lain. Namun penyajian naratif memerlukan metode pemindaian berurutan, sedangkan dalam bentuk grafis, pemindaian ini dapat dilakukan secara serentak. Pernyataan di atas merupakan salah satu manfaat dari visualisasi grafis, sedangkan manfaat dan aplikasi lainnya begitu banyak. Dan visualisasi hingga perancangan, dari reproduksi gambar hingga animasi, dan sebagainya. Para pakar di bidang ini mengklaim bahwa grafika komputer merupakan diterjemahkan dari komputer grafik, merupakan area yang paling menarik dalam bidang ilmu komputer. Rumus masalah. 1. Apa pengertian dari animasi 2 dimensi? 2. Bagaimana grafika transformasi 2 dimensi? 3. Apa pengertian dari translasi? 4. Bagaimana cara pembinaan translasi? 5. Apa yang dimaksud dengan pencerminan? Tujuan. 1. Untuk mengetahui pengertian dari animasi 2 dimensi. 2. Untuk mengetahui bagaimana grafik transformasi 2 dimensi. 3. Untuk mengetahui pengertian dari translasi. 4. Untuk mengetahui bagaimana cara perpindahan translasi. 5. Untuk mengetahui pengertian dari pencerminan. Pembahasan. Sejarah grafika komputer. Kemajuan dalam komputer grafis adalah berasal dari seorang mahasiswa MIT, yaitu Ivan Sutherland, pada tahun 1961. Sutherland menciptakan program komputer untuk menggambar yang disebut sketchpad. Sketchpad dapat menggambarkan bentuk sederhana pada layar komputer, menyimpan, merekam, dan bisa dilakukan pemanggilan lagi. Sketchpad pen tersebut memiliki foto listrik kecil di ujungnya. Sel ini dipancarkan pulsa elektronik setiap kali ditempatkan di depan layar komputer, dan pistol elektron layar ditembakkan langsung dengan waktu yang singkat. Pulsa elektronik ini tahu di mana lokasi elektron gun. Ini mudah untuk menentukan persis di mana pena ini di layar pada saat tertentu. Begitu yang ditentukan, komputer kemudian bisa menggambarkan kursor di lokasi itu. Animasi 2 dimensi. Animasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu animate, yang artinya menghidupkan, memberi jiwa, dan menggerakkan benda mati. Animasi merupakan proses membuat objek yang asalnya suatu benda mati, kemudian secara berurutan disusun dalam posisi yang berbeda, seolah menjadi hidup. Ditemukannya prinsip dasar animasi adalah dari karakter mata manusia, yaitu persistence of vision, atau pola penglihatan yang teratur. Paul Roget, Joseph Plateau, dan Pierre Desvigenes melakukan peralatan optik yang mereka ciptakan berhasil membuktikan bahwa mata manusia cenderung menangkap urutan gambar-gambar pada tenggang waktu
waktu tertentu sebagai sebuah pola. Animasi secara umum bisa didefinisikan sebagai suatu sekuense gambar yang ditampilkan pada tenggang waktu timeline tertentu sehingga terciptakan sebuah ilusi gambar bergerak. Pengertian animasi pada dasarnya adalah menggerakkan objek agar tampak lebih dinamis. Ada 4 jenis animasi menurut Hofstadter 2001, P26. Di antaranya ialah satu frame animation, suatu animasi yang dibuat dengan mengubah objek pada setiap frame. Objek-objek tersebut nantinya akan tampak pada lokasi-lokasi yang berbeda pada layar. 2. Vector animation, suatu animasi yang dibuat dengan mengubah bentuk suatu objek. 3. Computational animation, suatu animasi yang dibuat dengan memindahkan objek berdasarkan koordinat X dan Y. Koordinat X untuk posisi horizontal dan posisi Y untuk posisi vertikal. 4. Morphing, peralihan suatu bentuk objek ke bentuk objek lainnya dengan memanipulasi lebih dari satu frame. Memanipulasi lebih dari satu frame, sehingga nantinya akan dihasilkan keseluruhan gerakan yang sangat lembut untuk menampilkan perubahan satu sampai perubahan bentuk lainnya animasi. Pengenalan. Pada awalnya bisa dikatakan sangat sederhana, namun sekarang telah berkembang dan dibedakan menjadi 3 teknologi, yaitu 1. Animasi 2 dimensi, sering digunakan film kartun. Kartun sendiri berasal dari kata kartun, artinya gambar yang lucu. Memang film kartun ini kebanyakan film yang lucu, misalnya Looney Scooby-Doo, Doraemon Legenda, The Lion King, Mickey Mouse, Tom and Jerry. Grafik transformasi 2 dimensi. Ada 2 cara untuk melakukan transformasi objek dan transformasi koordinat. Pada transformasi objek, semua titik di sembarang objek kan diubah sesuai aturan tertentu, sedangkan sistem koordinatnya tetap. Objek pada transformasi sistem koordinat tetap, namun karena sistem koordinatnya yang diubah, maka kedudukan objek yang harus disesuaikan dengan kedudukan sistem koordinat yang baru. Transformasi pada dasarnya adalah mengubah posisi setiap titik, misalnya PY dari sembarang objek ke posisi yang lain. Sebagai contoh adalah Phi yang menggunakan persamaan atau algoritma. Hal itu berarti terdapat suatu fungsi T yang memetakan koordinat P menjadi koordinat Q. Dan bisa ditulis sebagai berikut. T, Px, Py sama dengan Xy. Sama dengan Qx, Qy, atau bisa juga ditulis bagi X sama dengan T, P dengan P sama dengan Px, Py, dan Q sama dengan Q sama dengan Qx, Qy. Dalam transformasi 2 dimensi, fungsi transformasi T akan menetapkan P sama dengan Px, Py menjadi Q sama dengan Qx, Qy. Qx dan Qy berhubungan dengan Px dan Py berdasarkan persamaan berikut. Qx sama dengan APY plus CPY plus TRX. Qy sama dengan BPX plus DPY plus TRY. Adanya ABCD menjadikan TRX dan TRY sebagai sembarang konstanta. Selebihnya saya kasihkan ke Cika. Terima kasih banyak Mas Marcel.
Untuk slide selanjutnya akan saya baca hingga akhir. Ya, mari kita mulai. Translasi. Translasi merupakan bentuk transformasi yang memindahkan posisi suatu objek baik pada sumbu X, sumbu Y, atau sumbu Z. Fungsi yang digunakan untuk melakukan translasi adalah GL translate F kurung TX, TY, TZ, GL translate kurung TX, TY, TZ. TX digunakan untuk menentukan arah dan seberapa jauh suatu benda akan dipindahkan berdasarkan sumbu X. Parameter TY digunakan untuk menentukan arah dan seberapa jauh suatu benda akan dipindahkan berdasarkan sumbu Y. Sedangkan parameter TZ digunakan untuk menentukan arah. Contoh, diketahui titik-titik pembentuk objek segitiga yaitu A kurung 10,10, B kurung 30,10, C kurung 10,30 dengan transformasi vektor kurung 10,20. Lakukan translasi terhadap objek segitiga tersebut. X, atas A sama dengan XA plus TX, Y, atas A sama dengan YA plus TY, sama dengan 10 tambah 10, sama dengan 10 tambah 20, sama dengan 20, sama dengan 30. A, atas kurung 20,30. X, atas B sama dengan XB tambah TX, Y, atas B sama dengan YB tambah TY, sama dengan 30 tambah 10, sama dengan 10 tambah 10, sama dengan 40, sama dengan 20. B, atas kurung 40,20. X, atas C sama dengan XC tambah TX, Y, atas C sama dengan YC sama dengan TY, sama dengan 10 tambah 10, sama dengan 30 tambah 20, sama dengan 20, sama dengan 50. Perpindahan translasi. Pengertian translasi adalah perpindahan objek dari titik P kurung X, Y ke titik P, atas dalam kurung X, atas, bawah, Y, atas. Secara linier dalam translasi dua dimensi diperlukan dua parameter, yaitu pemindahan ke arah sumbu X dan pemindahan ke arah sumbu Y. Translasi dalam kurung DX, DY didefinisikan dengan banding X, atas sama dengan X tambah DX, Y, atas sama dengan Y tambah DY. Bentuk umum banding yaitu 1. GL translate F dalam kurung X, Y, Z, GL dalam kurung X, Y, Z, GL vertex 3F dalam kurung 1,0F, minus 1,0F, minus 10 titik 0F. Titik koma GL color 3F dalam kurung 1,0, 0,0, 0,0, titik koma GL vertex 3F dalam kurung minus 1,0F, minus 1 titik 0F, minus 10 titik 0F, titik koma GLN kurung titik koma. Pencerminan. Definisi pencerminan adalah transformasi objek yang mengubah lokasi objek pada kedudukan yang berlawanan dengan sembarang sumbu yang dipilih. Sumbu ini bisa sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, atau sumbu lain yang ditentukan oleh pengguna. Transformasi ini menghasilkan citra cermin objek terhadap sumbu tertentu bagi objek yang dicerminkan. Contoh soal, diberikan titik A dengan koordinat A dalam kurung 2,3, titik, hitunglah koordinat baru dari titik A yang ditransformasi cerminan terhadap A sumbu Y, B sumbu X, C titik pusat 0,0, dan D garis X sama dengan minus 1. Jawabannya adalah sebagai berikut. A. Transformasi cerminan terhadap sumbu Y, maka tinggal membalik tanda koordinat X untuk titik A kurung 2,3 sehingga menjadi A, atas kurung minus 2,3. B. Transformasi cerminan terhadap sumbu X, maka tinggal membalik tanda koordinat Y untuk titik A, kurung 2,3 sehingga menjadi A kutip kurung 2, minus 3. C. Transformasi cerminan terhadap titik pusat dalam kurung 0,0, maka tinggal membalik tanda koordinat X dan koordinat Y untuk titik A dalam kurung 2,3
sehingga menjadi A, atas, kutip, kurung, -2, -3. D. Transformasi cerminan terhadap garis X sama dengan -1 akan menghasilkan titik A, bintang dalam kurung -4,3. Metodologi praktikum. Waktu dan tempat praktikum ini dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 18 September 2021, pukul 9 pagi sampai dengan 5 sore, waktu Indonesia Barat. Praktikum dilaksanakan di rumah saya sendiri, di Rumah Cika, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Langkah kerja. Yang pertama ialah install software Adobe Flash. Yang kedua, download FreeGold 3.0.0 -GW package. Yang ketiga, konfigurasikan FreeGold pada DevC++. Yang keempat, ekstrak FreeGold, buka file FreeGold, lalu buka program files x86, DevC++, -GW 64. Lalu copy paste file FreeGold ke -GW sesuai filenya seperti include fg to include -GW. Dan untuk selanjutnya, sedangkan untuk folder bin FreeGold, kita paste di sistem 32.f. Lalu buka DevC++, new project, console application, lalu OK. Yang kedua, lalu masukkan linker dengan cara klik kanan project 1, lalu kemudian bisa project option, dan lalu juga kemudian parameters atau dengan klik Ctrl+H, lalu kemudian akan menjadi parameters, lalu masukkan linker. Linker -2 minus garis open L32, minus garis FreeGold, minus garis glue 32, lalu OK. Lalu masukkan kode program, kita akan membuat animasi 2D jeruk. Lalu compile program dan run. Peralatan dan bahan. Laptop sebagai media alat inti dalam pembuatan animasi, Adobe Flash sebagai media bahan atau kanvas dalam berkreasi pada pembuatan animasi, library OpenGL FreeGold sebagai media kode pada pengkodingan dalam menjalankan animasi, dan DevC++ sebagai media pemrograman kode kunci animasi agar berjalan dengan lancar. Hasilnya kita membuat pemandangan pantai, nah seperti ada di gambar ini. Dan pembahasannya ialah pada tugas grafika komputer tentang animasi 2 dimensi ini, kami membuat animasi pemandangan 2 dimensi berupa pemandangan pantai dan sekitarnya dengan paduan warna-warna pada animasi tersebut yang membuat animasi tersebut terlihat lebih hidup. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan pembahasan yang telah dikaji, maka dapat disimpulkan bahwa grafika komputer adalah bidang dari komputasi visual di mana penggunaan komputer akan menghasilkan gambar visual secara sintesis dan mengintegrasikan atau mengubah informasi mengenai ruang, dan juga dapat mempermudah user dalam merancang atau membuat suatu objek lukisan dalam 2 dimensi. Saran dari kami yaitu dari pemaparan di atas, maka kami menyarankan kepada pembaca agar lebih memperdalam lagi ilmu tentang grafika komputer untuk menghasilkan suatu grafik atau gambar. Dan selanjutnya kami akan menjelaskan tentang topologi tree yang kami pilih pada kelompok kami. Yaitu topologi tree. Suatu topologi jaringan komputer di mana strukturnya merupakan gabungan dari topologi bus dan topologi star. Topologi ini disebut juga dengan topologi bertingkat atau topologi pohon, di mana bentuk jaringannya mirip seperti pohon yang memiliki cabang dan ranting. Dalam hal ini, bagian cabang berada pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan bagian ranting. Selain itu, topologi ini juga terdapat tingkatan jaringan, di mana jaringan pada tingkat yang lebih tinggi dapat mengontrol dan mempengaruhi jaringan pada tingkat di bawahnya. Setiap klien dikelompokkan dengan sebuah hubungan yang berfungsi sebagai pusat komunikasi seperti halnya struktur jaringan topologi star. Ya, terima kasih. Pesan dan quotes dari kami ialah berkreasilah sebelum kreasi itu dilarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas selesainya presentasi ini.